Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Firman Allah saya ambil dalam kitab Roma 8 ayat 28 sampai 29 berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan saya berikan judul tentang ketika Allah bekerja itu untuk kebaikan kita. Sekali lagi, ketika Allah bekerja itu untuk kebaikan kita. Terkadang ketika kita menilai dari cara pandang kita, seolah-olah ketika Allah bekerja itu terkandung keburukan buat hidup kita. Seolah-olah itu terkandung sesuatu musibah buat kehidupan kita. Tapi lihat Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ada frase-frase yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, dan banyak orang salah memahami tentang firman Tuhan ini. Dan Tuhan menyebabkan segala sesuatu bekerja sama menurut kemauan Tuhan, bukan kemauan kita. Tuhan mengerjakan perkara-perkaranya menurut kemampuan Allah sendiri, bukan kemauan kita. Nah, mari lihat Bapak Ibu frase pertama, kita tahu sekarang. Artinya pengharapan kita di dalam masa sukar tidak didasarkan oleh berpikir positif, angan-angan, optimisme, tetapi berdasarkan kepada kebenaran bahwa Allah memegang kendali hidup kita. Bukan soal angan-angan, bukan cuma soal optimis, tapi sesungguhnya Tuhan Allah memegang kendali hidup kita dalam situasi apapun. Itulah cara kerja Allah, melampaui cara kerja kita berpikir, cara kita berangan-angan, cara kita berpendapat. Tapi ketika Allah sudah mengatur semuanya, sesungguhnya melebihi kapasitas alamiah kita, melebihi kapasitas kemampuan kita. Frase yang kedua, bahwa Tuhan Allah turut bekerja. Jadi ada rencana agung di balik segala sesuatu, karena hidup kita bukan ditentukan oleh keadaan kita. Sekali lagi, hidup kita bukan ditentukan oleh keadaan sekitar, oleh situasi, oleh masalah, tetapi hidup kita ditentukan oleh Allah. Dan tidak kebetulan ketika kita mengalami sesuatu yang kita alami, kita rasakan. Tidak kebetulan, ya, karena hidup kita terjadi dirancang Allah, di pikiran Allah, itu tidak kebetulan. Sesuatu sudah Tuhan rancangkan sedemikian rupa. Makanya kan tadi firman Allah berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Frase yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi rencana Tuhan dalam hidup kita seringkali melibatkan banyak aspek, termasuk kesalahan, dosa-dosa kita di masa lampau, luka hidup, luka hati kita di masa lampau. Kadang Tuhan gunakan hal-hal itu untuk membawa kita kepada perubahan, untuk membawa kita kepada keintiman dengan Tuhan. Dalam tokoh Alkitab banyak sekali kegagalan-kegagalan yang mereka alami di hidup mereka, di awal hidup mereka. Tetapi apakah Tuhan putus asa? Tidak. Apakah Tuhan diam saja? Tidak. Lihat, kebanyakan dalam firman Allah, tokoh-tokoh Alkitab, di akhir hidupnya Tuhan pulihkan, Tuhan angkat, Tuhan merdekakan, Tuhan berikan kemenangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, optimislah menghadapi hidup ini. Jangan ditekan oleh perasaan-perasaan di masa lalu, seolah-olah, wah, saya sudah berdosa sekali, saya sudah jatuh ke dalam lubang dosa. Yesus pun menggunakan, Allah pun menggunakan
cara-cara itu sebetulnya untuk mengangkat kita, memulihkan kita. Bukan Allah kompromi dengan dosa, tapi Allah mau kita meninggalkan dosa dan menjadi serupa dengan Allah, dengan Yesus. Jadi spesialisasi Tuhan adalah menghasilkan kebaikan dari semuanya itu. Ya, yang awal mungkin kita dalam kondisi buruk, Tuhan punya spesialisasi mendatangkan kebaikan, mengubah dari keburukan menjadi kebaikan dan menjadi serupa dengan gambar anaknya. Pagi ini Bapak Ibu sekalian, mari tetap pegang firman Allah dan kita mau melihat bahwa rencana Allah tetap ingin Tuhan genapi. Melewati masa-masa yang sukar, melewati masa-masa yang sulit saat-saat ini, Tuhan mau kita menggenapi firman Tuhan di dalam hidup kita. Amin firman Allah. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur karena sesungguhnya firman Allah itu adalah kehidupan rohani kami, adalah kekuatan kami untuk boleh melewati masa-masa yang sulit ini. Karena Engkau menjamin hidup kami Tuhan lewat firman Allah. Sebab Engkau telah berfirman ya Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Diberkatilah para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Diberkati Tuhan hidup mereka, tubuh, jiwa, roh mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan segenap jemaat Tuhan, jemaat Temanggung juga, mari Bapa di surga, kuatkan mereka, mampukan mereka. Biarlah hidup mereka boleh semakin erat dengan Tuhan dan mereka boleh menerima janji Tuhan dalam hidup mereka. Berkati juga pemerintahan di negara kami, dari Bapak Presiden sampai ke jajaran-jajaran yang di daerah ya Tuhan. Engkau tetap menguatkan pemimpin kami dan Engkau mensejahterakan negara dan bangsa kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah terima firman Allah dengan iman. Firman Allah jadi dalam hidup kami dan firman Allah kami responi, kami terima dan kami siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Ini doa kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami alaskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.